warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana sifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Auliya Tis'ah Darussalikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat, bejine buat dunia wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Suratul Balad makiyatun esruna ayatan. Suratul Balad namanya surat Al-Balad. Balad itu negara baladun thayyibatun walaupun yukul balad. Balada baladun negeri, artinya negara. Makiyatun termasuk golongan surat makiyah. Isruna ayatan, jumlah ayatnya ada 20 ayat. Kita bacakan satu persatu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Enggak ada panjang ya. Lah, ini agak panjangnya bukan panjang banget, 4. Lah, ada mat ketemu, ada fathah, ada mat ketemu hamzah. Alif itu kan fathah ketemu alif kan mat, tanda panjang ketemu hamzah, ketemu alif. Nah, mat tanda panjang ketemu alif, panjangnya 4. La uqsimu, ya, artinya aku benar-benar bersumpah. Ya, aku ini adalah aku Allah benar-benar bersumpah. La uqsimu, benar-benar aku bersumpah. Bihadzal baladi, ada itu ini. Bihadzal baladi, dengan ini negeri,
dengan negeri ini. Kalau nyebut ini itu jauh apa dekat? Ini. Kalau itu begitu nunjuknya ya. Ini begitu pada enggak? Mesti Kalau ini dekat apa jauh? Jadi dekat banget kalau itu. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Jangan dibayangin negeri mana ya. Pada waktu itu ditafsirkan yang dimaksud negeri Mekah. Karena ini ayatnya ayat surat Makkiyah. Turunnya di Mekah. Karena Nabi belum hijrah. Ayo makata. Tapi mana habisnya kan dekat banget. Kalau Allah itu lebih dekat dari urat leher. Ketika mengatakan ini gimana ini? Gimana itu? Aku bersumpah, benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Itu nunjuknya gitu lebih dekat dari urat leher ini kalau adanya. Dengan negeri mana ini? Nantilah yang begitu ya. Pokoknya dengan negeri Mekah gitu aja nyebutnya ya. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri Mekah. Wa anta, dan sedangkan kamu dekat ya. Kalau bilang kamu ini berhadapan apa tidak? Berhadapan. Jadi Allah berkata begitu itu dalam jarak yang dekat. Berhadap-hadap. Ini wajah itu wajah. Wa anta kilun. Dan sedangkan engkau berada, tinggal. Ya. Kita begitu. Alalun. Bihadzal balad, bertempat di negeri ini, dan sedangkan kamu bertempat di negeri ini. Keren ini bahasa. Cuma waktu itu bahasa ininya, sedangkan kamu tinggal di negeri Mekah ini. Kalau bicara begitu, tempatnya lebih dekat dari orang lain. Coba bayangin ya, ini anta dulu, jaga barat. Wa walidin, dan aku benar-benar bersumpah demi bapak, bapak. Artinya bapaknya para manusia. Nabi Adam. Demi Nabi Adam. Apa hubungannya negara dengan Nabi Adam? Wama walaja, dan anak-anak keturunannya. Duriyatihi, yaitu anak cucu turunannya, duriyahnya. Jadi dari 3 ayat ini bisa dipahami, aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Wa antafilum bihadzal balad, dan sedangkan kamu bertempat tinggal di negeri ini. Oke ya. Wa walidin wa mawalad, dan aku juga benar-benar bersumpah kepada bapaknya manusia, yaitu Adam, wa malada, dan juga anak-anak keturunannya. Oke, pakai sumpah ya. 2 ya. Negeri, kemudian negeri di mana kamu tinggal, bapaknya para manusia, dan anak keturunannya. Adam dan anak keturunannya. Tujuannya apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Lakot kolakna, sungguh-sungguh benar-benar asal ada lakot itu nggak main-main gitu ya. Sungguh-sungguh benar-benar kolakna, aku telah menciptakan al-insana manusia itu fi kabadi, dalam keadaan susah payah. Susah nasobin wasidatin, susah payah, susah payah apa ini ada keterangan jawabnya. Di kabar nasobin wasidatin duka bidu masuk ibad dunia wasada idal akhirat. Sungguh benar-benar aku ciptakan manusia itu fikabadin, berada dalam keadaan susah payah. Susah payah kenapa? Ya payah nasobin, wasidatin, dan susah, payah dan susah. Luka bidu masuk ibad dunia, ia menahan dia melakukan masuk ibad dunia, melangkahkan dunia, masuk itu wasada idal akhirat, dan kepayahan akhirat. Jadi manusia susah payah karena apa? Dia selalu susah untuk mengeluarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya masuk ibadah susah payah. Kalau untuk urusan dunia dia juga susah. Sementara wasada idal akhirat, dan kepayahan juga kalau menuju akhirat. Urusan dunia juga dia susah, urusan akhirat juga tambah payah. Nah itu maksudnya itu. Nah nanti akan dibahas di sini. Ayat sibu alai yakdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka alai yakdiru bahwa tiada seorang pun yang berkuasa alaihi atasnya ahadun seorang pun. Wallahu qadirun alaihi. Sedangkan Allah itu yang kuasa atasnya. Jadi dulu ada orang namanya Asud ya bin Kalbah. Itu orangnya kuat babak, kuat perkasa gitu ya. Dan menangan terus pokoknya preman banget lah, gak kuat, gak ada ngalahin. Pernah diseret orang 10 itu gak kuat ya. Sampai alatnya dulu dari kulit yang buat nyeret itu, sampai pada robek-robek. Dia menyangka dia yang paling kuat, dia menyangka dia orang yang paling kuat. Gitu ya. Jadi asibu aliyabila aliyahad, mereka menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia, menguasai dia. Padahal Allah mampu menguasai dia. Akhirnya yaqulu ahlaku malalu badah, dia mengatakan aku telah menghabiskan ala adawati Muhammad, untuk memusuhi Nabi Muhammad, malalu bada, dengan harta yang banyak, aikasiron ba'du ala ba'din, bagiannya atas bagian yang lainnya. Dia orangnya kuat, bablah, hartanya banyak, dan dia selalu membantu orang-orang yang musuhin Nabi. Pokoknya kamu perlu biaya berapa aja, tak kasih. Yang penting hentikan kawannya Muhammad. Kalau bisa pengajiannya itu bubarin. Katanya gue zaman dulu dikira nggak ada yang mampu mengalahkan dia.
Allah sangat kuasa. Dan dikira Allah nggak tahu berapa sih uang harta yang dikorbankan, ya kan? Mereka sudah mengorbankan hartanya yang banyak, padahal Allah tahu baru berapa sih yang kamu keluarkan. Sudah mengatakan, maka saya banyak yang saya korbankan untuk membantu orang-orang yang musuhi Nabi Muhammad. Dia katakan begitu. Ya dulu ahlaku malal ibadah. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak untuk orang-orang yang memusuhi Muhammad. Ayasifu alam yarahu ahad. Dia menyangka apa yang dilakukan itu tidak ada satupun orang yang bisa melihatnya. Kira, aku begitu, ngaku dikira kan? Padahal Allah melihat. Allah melihat. Dia ngaku telah begini begitu. Tidak perlu begitu. Dikira orang nggak melihat kan? Orang nggak lihat itu. Dia ngomong apa aja, dia nggak tahu ini. Dia mau orang nggak tahu, dikira Allah nggak tahu. Harusnya jangan berpikir gitu, orang nggak ada yang tahu ini kan. Banyak orang membuat tipu daya gitu. Padahal kadang-kadang cuma datang. Padahal yang dinyumbangnya cuma berapa. Ngomong sama orang-orang, oh saya menyumbang habis bagus, habis banyak. Nanti pikir orang nggak pada tahu. Orang pun nggak tahu. Tapi kan Allah juga tetap tahu. Makanya di ayat ini lanjutannya Allah katakan begini. Ayasifu alayya alam yarahu ahad. Dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya pikirannya. Berapa sih yang digunakan itu? Nah, akhirnya Allah mengajak berpikir. Jadi Allah itu sengaja berpikir supaya cerdas. Bicara olah pikir. Ayo coba gunakan pikirmu ya, kita olah. Alam naj'alahu ainain. Bukankah aku telah menjadikan lahu untuk orang-orang, untuk manusia itu ainain, dua mata. Yang menurut ukuran manusia menjadikan mata itu sangat susah. Dan menurut ukuran manusia, mata adalah merupakan sesuatu yang indah dan berharga. Dan dengan mata orang bisa melihat. Kalau dia bilang nggak ada seorang pun yang melihat, ya anggapan dia. Yang nggak ada orang yang tahu. Bukan Allah sudah menjadikan ini manusia itu dua mata. Dan dengan dua mata itu orang bisa melihat. Berharganya mahal karena indah. Dulu sama dia pengen punya banyak yang mau lebaran. Saya mungkin bisa jadi perantara. Kira-kira untuk bulan lebaran butuh uang berapa juta? Nah, jadi kalau itu mata udah nggak usah dikeringin dulu lah, nggak usah dijemur dulu, nggak usah lah. Mau dijual berapa mas Andi? Mendingan dijual lah, 10 juta, butuh 10 juta. Berapa juta? Itu kok ngaku marah sih loh, itu kok senang milih gaji miskin nih loh. 10 juta nggak dapat, nggak usah dijemur, nggak usah dicongkel, nggak usah digowo nih. 100 juta mau dikasih kok buta ngapain? Kok ngaku miskin itu loh, bisa melihat. Iya, gue bangir itu, gue pesek, ini gemoy. Ya kan? Ini kerempeng. Kalau semua tidak sendiri kan begitu. Buat kamu ini anu, ini manis. Coba. Ingat, ini baru dua ini ya. 10 juta nggak dapat kan? Nggak dapat. Itu rawat kamu minta 20. Ya. Enggak, no. Coba. Mama masih mau ngaku larat? Enggak. Umumnya orang kita itu senang dianggap miskin.
Dia dapat. bakal bansos ngantri. Loh, saya itu punya pengalaman tiap tahun. Loh, saya itu tiap tahun bayar dia. Saya tiap tahun bayar trik. Walaupun saya puasa. Bapak kok buat saya. Kenapa manfaat kan? Jangan dari puasa saya. Kan banyak ustaz-ustaz kiai-kiai itu kan. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Cuma dapatnya lapar sama haus doang. Nah itu yang saya jaga. Cuma saya mengandalkan puasa saya. Cuma dapat lapar sama haus. Buat saya aja nggak manfaat, apalagi buat orang lain. Tapi kalau saya mau mengeluarkan fidyah, benar nggak? Saya nggak berpikir usah atau tidak diterima itu nggak ada urusan. Ini urusan saya dengan Tuhan. Ya kan? Ketika dia manfaat lah, bisa membantu meringankan beban kebutuhan pokok yaitu makan, walaupun hanya seberapa, tapi kan manfaat. Timbangannya aku kosong nggak manfaat buat diri saya. Cuma dapatnya lapar sama haus doang, aku boro-boro orang lain. Walaupun kosong, saya kerja apa sih salahnya? Kadang nggak itu kan nggak syukur berarti puasa susah. Ini benar. Dan manfaatnya jelas. Dan pahalanya kosong nggak jelas. Pahalanya nggak jelas. Ayo, nah nggak ada tidak pengalaman. Ketika dibagi-bagi, itu saya tahu orang rumahnya bagus. Benar. Serumah itu bekerja semua gajinya gede-gede. Itu kalau itu UMR itu, uang tahunnya berapa juta tiap bulan. Mulu itu bilang itu bagi-bagi kan itu bagi kelewatan orang. Kita juga memuliakan dia. Terus orang dibagi-bagi, gua kagak dibagi apa warkop. Hei, senang menjaga miskin loh. Ini yang bukan ini sampai di miskin loh, miskin orang belum kayak belum ngalah. Itu jangan jarang. Jadi orang sekarang itu lebih senang dianggap miskin. Mau bagi aku enggak. Makanya petugasnya serba salah. Enggak. Tetapi demi keabsahan ibadah, petugas amil ini zakat itu harus bijaksana. Kalau mau untuk gejelilan gini ngomong sing ngono kae, jangan pakai zakat. Loh, zakat itu ketentuannya dalam Al-Quran, Allah yang menentukan, kita nggak bisa menentukan sendiri. Dia harus sampai pada mustahik baru zakatnya. Sekarang untuk zakat sahnya kan kalau sudah nyampe ke mustahik. Kalau baru nyampe ke panitia kan panitia bukan mustahik. Panitia itu wakil muzaki, mewakili muzaki untuk membayarkan zakatnya kepada mustahik. Dia bukan mustahik. Mbak Min mewakilkan saya, nih Pak, saya wakil dari zakat Pak. Hanya wakil ya. Bukan mustahik. Udah nyampe belum ini zakatnya? Udah nyampe belum? Belum, baru wakil kok. Dipanggil wakil nih. Halo. Kayak gini, dipanggil orang wakil nih. Berarti bisa tadi sampai kan nyampe mustahik. Terima, bisa diterima kan? Hati-hati. Hanya kan ketemu itu dalam rangka toleransi, udah cari kan nanti ada infak. Jadi infak ada. Jangan diambilkan dari zakat. Dia nggak miskin kok, dia nggak fakir kok. Dia juga bukan mualaf, dia bukan amilin, dia bukan sabilillah. Dia bukan rekop, dia bukan budak yang harus dimerdekakan. Ya kan? Dia bukan dolim, orang diutang. Ya kan? Nah ini harus dilakukan. Jadi harus jeli ini. Saya setiap tahun seperti ngomongnya begini saya. Ya, dipercaya kartu kan, dipercaya kartu, ya senang kartu kan, senang kartu. Tapi kan kalau zakat pas.
Jadi umumnya kita dianggap padahal tak. Karena kalau punya sebambak-bambaknya kita nggak punya uang itu, HP ini Android loh. Iku kalau tanya Pak Prapol, kira-kira HP ku yang paling murahan ini kan HP itu HP itu HP Cino, Infinix. Mereknya ya orang yang ribet. Infinix paling murah ya. Kira-kira tak naik jolo berasnya Pak Prapol lu mulai berapa liter? Tahu. Itu kira-kira lebih enggak untuk saya makan sehari ini? Kalau kita udah kaya, kalau kita punya kebutuhan kok hari ini tercukupi masih ada sisa, kita sudah kaya. Ya kan? Jadi kategori fakir sehingga dia nggak hutang. Makanya ketika kita hari ini yang dimakan masih ada, kemudian cukup untuk kita muzaki. Wajib kan? Nah iya. Jangan presiden jangan apa itu syukurnya lebih kurang. Itu begitu. Makanya kan Allah sampai ngajak kita ayo mulai pikirlah. Rasulullah kita harus bersyukur, kemudian sabar lah. Bukan tidak Allah itu belum waktunya. Yang gitu loh dari bukan tidak. Doa sampai yang itu semua sudah dikabul. Coba sampai buktikan, ojo dua bisa awasi. Dikabul. Orang tua kita juga dulu kan doa. Kita ini kakian ngatur Gusti Allah. Mengatasnamakan pakai nama Allah untuk kepentingan hawa nafsu. Coba deh sampai akan Allahumma, judulnya kepentingan kan? Ya. Allahumma firri dunubi bahab dari ujung-ujungnya kan? Bahab dari apa? Pulusan. Akhirnya Allah bukan pun diperalat doang untuk kepentingan pulusan. Pokoknya apa yang menyebut Allah yang penting kepentingan. Jadi nama Allah itu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan hawa nafsu. Karena orang-orang tua kita nggak mau menyebut nama Allah itu. Karena apa? Takut nanti kalau dari saat sudah mulai disebut namanya, mending digunakan untuk alat kepentingan. Halo? Wow, berani, jangan dulu. Tetap kita dikabul, rezeki kita tetap nyampe. Makanya Allah ngajak kita ngolah pikir, kurang apa sih kamu tuh? Alam najil alamu ain-ain. Bukankah aku telah menjadikan untuknya dua mata? Semua orang dijadikan dua mata. Masa dianggap nggak ada orang lihat? Ini mata semua bisa ngelihat. Ini orang yang merasa hebat tadi, dia anggap dia ngomong begitu nggak ada yang tahu. Dia anggap dia berbuat begitu, dia anggap nggak ada orang yang lihat. Allah lihat, kenapa kamu nggak lihat itu semua? Aku berikan mata untuk bisa melihat, untuk bisa memandang. Kok bilang nggak? Dia menganggap orang itu nggak ada yang lihat. Terima kasih. Indah sekali ini. Terus harganya, kalau saya berdua gereja bukan nilai. Wah, mau lebaran ya, enggak. Ayo kata lo. Aku tinggal ngomong, Pak Dosen rumah aku nih, ada orang nih katanya dia orangnya baik banget ya. Saya apa? Yang hilang video, dari nama apa mau mendonorkan itu sudah berbeda. Tapi belum. Mobil itu nanetral terus itu aja dulu. Mahal ya tuh. Jadi kita nggak miskin loh. Baru dua mata loh sebut kekayaan yang ditempelkan di badan kalian baru dua mata yang disebut. Sama nggak dari kaya sekarang. Disebut sebelum balikan ya. Kemudian walisana wasafatai. Dan aku jadikan kepadanya Adam dan anak-anak keturunannya Adam itu lisan, ilat itu lidah. Bisa begini-gini beda ya. Lidah itu mahal Pak.
dari sebetulnya. Kalau ilatnya sama kaku, kok ilatnya mengkerak kan? Dipendekin aja baru ilatnya jauh. Sampai sana. Dan kita itu pas gitu. Sempurna sekali. Coba untuk kedawan ilatnya kan gimana? Kedawan atau panjang itu bagaimana? Kedawan enggak enak kan? Enggak enak coba. Enggak kan fakta ini. Iya. Umpama diceritakan untuk kedawan itu ya. Kalau leak kan? Tapi kependekan juga nggak enak. Coba lihat zaman kependekan ini. Pas banget itu kurang nih. Dan bukan hanya diberikan lidah, wasafatain. Kita dapatnya bahasa mulut. Safatain itu dua bibir. Dan dua mulut nanti ada kesan nggak adil. Karena yang dikasih dua mulut cuma perempuan. Mulutnya dua, mana rewel banget itu. Enggak usah aneh. Makanya ini bahasanya tiga mulut, tapi dikasih lidah dan dua bibir. Ujungnya mulut-mulut juga. Lesannya kan mulut juga. Jadi bahasanya sini indah Allah. Adil supaya enggak. Ya kan? Nek dua bibir kan sama juga dua bibir, ilatnya siji, perempuan dua bibir, lidahnya siji. Tapi kalau bahasanya mulut, sampai miring. Ya aku mulutnya musik sih, yang disebutnya mulutnya dua itu apa? Cuman perempuan. Apa boleh perempuan mulutnya dua? Iya. Ya? Iya. Katakan. Aku rapatek dong, rapatek. Orang tahu memperhatikan itu. Makanya buat di sana luas apa saya kamu tuh menjadikan lidah dan dua bibir kita bisa berbicara, bisa nyanyi, bisa merasakan, bisa mencicipi ya kan? Kalau mencicipi pakai apa? Lidah. Ya, udah ya. Kemudian udah dua hal itu yang sangat berharga bagi kita, mata dan lisan. Dan dengan lidah dan dua lisan inilah Allah sengaja ciptakan supaya apa? Orang bisa mengungkapkan isi hati. Makanya isi hati orang itu bisa kita lihat dari lisannya. Iwong bahasa basi apa jujur, ini diplomatik apa jujur itu bisa kita lihat dari apa anane, rekayasa itu bisa untuk melihat itu. Karena ini untuk apa? Mengungkapkan isi hati. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal amwat Fatabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa
ata'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad.